Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan, dan yang sangat kita cintai, Syekh Imam kita semua, orang tua kita semua, kita doakan beliau yang toha laki kita dan yang toha bini kita mudah-mudahan dalam keadaan senantiasa dalam sehat walafiat dan senantiasa dalam panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah, juga kita semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini di awal pengajian majelis Ta'lim Berkat Jaya Abah Mama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ulun muliakan, ulun hormati segenap para pemirsa yang nonton live majelis Ta'lim Berkat Jaya malam ini, yang dimanapun berada, juga mudah-mudahan yang nonton semuanya mendapatkan keberkahan, ilmu, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Mengawali pengajian kita ya, mengawali pengajian kita malam ini, yaitu mengutip pertama daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi berkaitan dengan tentang ilmu. Ujar Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, ya Nabi, menuntut ilmu. Ilmu ini ada 3 huruf, ain, lam, lawan mim. Dan di 3 huruf ilmu ini mengandung makna ketiganya. Talabul ilmi, ain ya, ialah dengan makna izzah jadinya. Ain, lam, lawan mim. Ain itu izzah, lamnya itu lutfah atau latifah, mimnya itu malik. Ain itu izzah, ialah kemuliaan. Lam itu latifah, ialah kelembutan. Mimnya itu adalah malik, ialah pemimpin kerajaan atau raja. Lalu ujarnya, dari kata ain tajuru sahibahu ila taj'alu sahibahu ila taj'alu sahibahu ilal ailiyin, daripada barakat ain tadi, orang yang berilmu tadi akan menjadikan orang tuh tergolong derajat yang tinggi. Orang tuh bila berilmu, kan dalam Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma, derajat Allah mengangkat daripada kalian
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan derajat-derajat. Siapakah? Bilanya mulia, tinggi bukan karena dirinya tapi karena ilmunya. Ain izzah, kemuliaan yang menjadikan seseorang pertama apabila dengan syarat diamalkan, tapi oleh bila kada diamalkan kada menjadi alien. Yajurru sahibahu ilal alien, ia akan menjadikan orang yang berilmu tadi itu dari kalimat ain pertama derajat yang tinggi. Walam yang kedua ain, lam lawan mim. Lam ni latifah, kelembutan, lemah lembut. Jurang tuh ciri orang tadi tuh bila sudah ilmu, bila sudah menjadi pada rasa, pada hati, akan timbul pada dirinya tadi itu karena sifat lutfah, latifun, lembut. Lain kayak bebenciran lain lah. Jurang lembut jar. Kada jempama kada lain lembut tuh kada. Arti makna lembut tadi, makna Tuhan tadi apabila ilmu tadi sudah menjadi rasa pada diri, maka timbul ketika ia mengamalkan tadi sampai ke rasa, timbul sifat pada dirinya yang namanya lutfah, lembut. Apa tuh lembut? Jurang tuh bila bapandirnya kada kasar. Kedua, pemandirannya mudah benar dipahami, pembicaraannya tuh mudah benar dicerna, kada menyakiti orang. Dari kalamnya tadi dipandang apabila sifat lutfah tuh jadi dah pada diri orang tuh dipandang kada putih, muka kada putih tapi bersinar. Ciri-ciri orang yang lutfah sudah jadi ilmu tadi pada diri dari 3 huruf ain lam mim tadi. Yang kedua lam latif, orang tuh kada putih tapi bersinar, sederhana tapi menarik. Orang tadi biasa sudah menjadi rasa tadi. Ketiga, bila berbicara ataupun dengan siapapun orang menjadi senang. Sifat latif tadi pada diri. Lalu jadinya latif, latifan, lembut, lemah lembut. Bila berbicara mudah dipahami, pembicaraannya kada kasar, kada menyakiti hati orang. Yang walamnya taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah, yang menjadikannya kelembutan di dunia dan di akhirat, dengan dirinya, dengan dan orang lain. Mudah benar kiri tadi. Yang ketiga wal mim taj'aluhu malikan, menjadikan ia adalah sebagai pemimpin alal khalqi, terhadap makhluk. Di antara makhluk, mimnya tadi itu setelah pertama ia izzah, kemuliaan, yang kedua dengan syarat ilmu tadi dia malakan, yang kedua ilmu tadi itu lamnya latif, kelembutan dengan penyampaiannya, dengan akhlaknya, dengan kelakuannya, sampai aja orang tuh Al-Quran tuh kada lagi jadi bacaan, Al-Quran tuh jadi tubuh deh, jadi kelakuan, jadi sifat, menjadi rasa, bukan lagi jadi bacaan, artinya menjadi kelakuan sudah. Dan mimnya maka ia akan menjadi pemimpin atas makhluk tadi, tapi dengan syarat 3 tadi, ain, lam, mim, kesimpulan daripada ilmu tadi. Makanya jar Nabi, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Bila tak kumpul 3 tadi, hanya nur bercahaya, bersinar, bersinar. Tapi orangnya kada putih ya kala, bepandir nyaman, diterima nyaman, jaka ibarat menyampaikan kebaikan kada bakakarasan, kada paksaan, sabar menunggu kebaikannya, sifat kelembutan namanya dari aksara ilmu tadi. Nah, balik lagi kita ke hadis Nabi Muhammad SAW. Al ilmu
Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, wajib, walaupun profesinya kita berbeda. Seumpama nih profesi kita ada yang berdagang, ada yang begawe di kantor, ada yang berkebun, ada yang beternak, ada yang mengambil upah atau buruh, tetap semuanya wajib menuntut ilmu. Artinya di sini bukan menuntut ilmu itu semuanya harus jadi orang alim, kada. Artinya orang menuntut ilmu tadi itu minimal wajib harus mengetahui untuk kebutuhan dirinya dulu. Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Contohlah orang nuntut ilmu, seumpama kada nuntut ilmu, seumpama kayak apainya hendak tahu mandi junub, kayak apainya hendak tahu cara berwudu, kayak apa hendak tahu cara sholat, kayak apainya hendak tahu cara mandi wajib, maka setiap bibinian haid. Pas haid, habis haid suci, mandi bebarangnya lagi, maka wajib. Kenapa? Wajib dulu minimal untuk yang dibutuhkan dirinya seorang. Seumpama seorang anak hendak menuntut ilmu, kuitannya sehari kedusah nak ikam belajar agama, atau kadusah nak ikam hadir ke majelis, atau kadusah ikam nak si anak tadi hendak belajar, kuitannya melarang, dilanggar oleh seorang anak tadi belajar agama, kada berdosa sang anak tadi. Kenapa kada berdosa? Karena ia ingin mengetahui yang wajib untuk dirinya. Pas mandi junub membuka Google lagi buka Google, turuti kada berguru namanya, berguru dengan Google. Maka segala sesuatu yang kada berguru itu, amal baik tanpa guru itu semuanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kada ada penanggung jawab. Wajiblah muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Bibinian kah seumpama perempuan yang sudah bersuami hendak minta izin ke suami yang ulun hendak menuntut ilmu, seumpama ada pengajian di majelis kah, atau di kampung kah, atau mendatangi guru kah, di manakah yang namanya sifat belajar, meminta izin kepada suaminya hendak belajar, suaminya kada mengizinkan, tetap inya karena hendak belajar tadi memang untuk dirinya, turun inya berdosa lah, inya kada berdosa biar suaminya kada mengizinkan. Tanpa inya belajar agama, kada tahu inya bagaimana untuk inya melayani lakinya, bersifat di rumahnya, bakalakuan akhlak di dalam rumah tangganya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah, siapapun, kayak apapun profesinya, kada harus alim, tapi yang penting kebutuhan untuk keselamatan dirinya dulu, untuk kewajiban dirinya sehari-hari. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini Nabi yang menyuruh. Ala qadri ma yahtaju ilaihi, minimal atas sekedar yang ia hajatkan terhadap ilmu itu daripada perkara agamanya, li amri dinihi, pada perkara agamanya, mimma la budda lahu, yang mana yang ia mau kada mau memang harus belajar itu, min ahkamis wudu, daripada cara berwudu, wassalah, salat, wasair syara'i, dan semua syariat-syariat, apa-apa yang disuruh oleh Tuhan wajib. Kada tahu hendak cara mandi wajib aja kada tahu, kawin hendak kan seumpama tuh mandi wajib kada tahu, wajib inya belajar mengetahui tata cara mandi wajib tadi. Jadi ini Nabi yang membaca ucap, Nabi wajib
Kedua, setelah wajib menuntut ilmu tadi, muslim muslimah setelah wajib. Yang kedua, niat menuntut ilmu pulang. Sebelum masuk kita terus kepada pembahasan yang terus. Asas dasar dulu, pertama menuntut ilmu wajib. Kedua, niat menuntut ilmu. Apa niat menuntut ilmu tadi? Pulang. Bila salah niat, niat ini mendorong bang. Bila salah niat bisa menjadikan kita, bisa menghancur kita, bisa merusak kita. Bila bujur niat bisa mendorong kita, bisa memperbaiki kita, bahkan memberi semangat terhadap kita. Pertama tadi kan wajib menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kedua, niat menuntut ilmu. Kenapa niatnya ya? Siapapun, kemanapun ia berguru, niatnya yang terutamanya di awal daripada ia belajar. Adapun niat menuntut ilmu, niat ini pertama lah mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Niat ini tempatnya di hati. Ada orang berniat, ini contoh aja nih, contoh seumpama kayak orang sembahyang, kayak orang sholat, Allah ajar. Pas mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah ajar. Hatinya berucap lah, sahajako je salat isya 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam fardu karena Allah Ta'ala. Hatinya lah. Sedangkan yang diucapkan di lisan sebelum salat nih usali ini sunnah aja, hanya untuk membantu menghadirkan hati mengucapkan niat. Jadi tempatnya niat adalah hati. Ada juga orang kayak ini, Allah, hati kada berucap, cuma pikiran nambah ucap, lain niat lah. Pikiran yang berkata, perbuat di pikiran dan berucap, lain. Niat ini tempatnya di hati yang berucap. Nah, niat menuntut ilmu, karena kenapa dikatakan niat itu tempatnya di hati? Karena kan di dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala itu kadang memandang kepada pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, tidak memandang kepada bentuk kalian, wala ila ajsamikum, atau kepada tubuh kalian, badan kalian, jasmani kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah Ta'ala memandang kepada hati kalian dan niat kalian. Berarti niat tadi tempatnya hati. Niat menuntut ilmu mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Awal belajar dimanapun berguru. In kunta taqsudu bil ilmi al-munafasah. Pertama, bila seseorang bermaksud menuntut ilmu tadi al-munafasah, pertama, munafasah nih bersaing. Itu memang kayak itu bang, ujian orang menuntut ilmu tuh di mana aja. Bila sama pada penuntut ilmu tuh biasanya bahaya, penyakit pertama tuh bersaing, merasa di atas daripada yang lain, bersaing-saingan ilmu tadi, berbangga, wal mubahah, berbangga-bangga, alal akran, terhadap teman-teman yang lain, wastimalata wujuhin nas, atau niat wajah manusia ilaika kepada engkau, orang supaya dilihat orang. Wajam ahitamid dunia, atau niat berguru belajar tadi hijam ahitamid dunia, hanya semata-mata hendak sugih. Fa anta sa'un fi hadmi dinik, yang semua itu bila ternyatakan yang seperti itu ujarnya, maka sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju, maka sesungguhnya engkau sedang berjalan berusaha merusak, merobohkan agama engkau. Itu memang dalam hadis gitu, ada hadisnya. Bila kita belajar tuh, karena di sini ada disebutkan niat apa nang sebenarnya nuntut ilmu tenang benar. Seandainya dulu kita menuntut ilmu tuh pernah salah, mungkin kita masih bisa perbaiki. Artinya, tapi mun memang sudah niat nuntut ilmunya memang dasar pas, alhamdulillah.
Pertama, berbangga-bangga. Kedua, bersaing. Nah, yang banyak benar ini wastimalati wujuhinnas, itu biasanya orang sekolah pesantren kah? Orang tuh anak sekolah pesantren biasanya kebanyakan hendak jadi pendakwah jar. Bagus bang. Cuma kalau ulun menyarankan siapa kayak hendak pesantren, nah masuk pesantren hanya kolahkan anak kah orang tuanya, jangan dinyatakan dulunya menjadi orang pendakwah kayaknya dulu. Untuk dirinya dulu mengamalkan. Yang dihayakan nih keluar pesantren ilmunya kada diamalkan, dibaca lalu diceramahkan ke orang lain. Sedangkan inya sendiri belum mengamalkan ilmunya. Nah itu bisa termasuk salah niat juga. Kan kebanyakan supaya jadi ustadz, jadi ustadz tuh ya kadernya aja. Cuma yang penting tetap kayak apa dulu untuk mengamalkan untuk dirinya seorang dulu. Inya yang memakai ilmunya dulu. Yang banyak benar daripada niat tadi, wajam ahitamid dunia. Nah ini orang belajar agama tuh biasanya banyak hendak sugih. Bila niat hendak sugih tadi, jernya fa'antasaun fi hadmi dinik, engkau sedang berjalan menuju merobohkan agama engkau sendiri. Karena efeknya banyak bila menuntut ilmu, niatnya hendak sugih, banyak efeknya. Agama Allah kena disalahkan. Jar, lawasnya aku belajar jauh 4 jam ini, kada juga sugi-sugi aku jar. Sudah aku beramalan ini jadi beri guruan ini jar, kada juga sugi-sugi jar. Agama disalahkan. Nya berjalan bang menghancur agama. Setelah putus asa berucap kena kau orang. Jarnya kada gin lagi kita 4 anu itu jar, kada juga kita pecangan berduit jar. Salah niat. Bilanya niat orang menuntut ilmu tadi itu niatnya pertama ridha Allah Ta'ala, mencari ridha Allah, yang diharap memang ridha Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua kita hendak selamat dari ridha Allah Ta'ala tadi itu kita supaya mendapatkan hidayah petunjuk, niat kita tadi hendak selamat. Pas lain daripada itu niatnya, pas jam ahitamid dunia hendak mengumpulkan dunia, lalu anuai ubahai dalam perjalanannya, hatinya yang ubah. Bila mau unjukin apakah ke gurunya, rasa rasa dia rasa jauh berserta rasa di atas pada gurunya. Bujurai Nabi suhabu ucap, ya dulu ulia khairum min yadi supla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah aja Nabi. Maksudnya yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Itu untuk umum manusia. Tapi di dalam satu hukum, jika yang diberi itu alim, guru, tetap tinggi derajat yang diberi daripada yang memberi. Ketika salah niat, hanya memulangkan dunia, ya tadi bisa merusak tadi itu bang, rasa macam-macam timbulan tadi. Rasa ini, rasa itu. Yang mana disuruh niat menuntut ilmu tadi itu hanya satu. Pertama, kita mengharap ridha Allah Ta'ala. Kedua, di situ kita mencari hidayah dan keselamatan. Hidayah ini didapat setelah kita, petunjuk ini dapat setelah kita menuntut bang. Kada tahu petunjuk kita mun kada nuntut ilmu, mana petunjuknya kada ada di jalan betulisan pelang ya kalah. Sini neraka sini surga kada ada. Hidayah ini setelah menuntut bang adanya petunjuk tadi. Jika niatnya menuntut ilmu al-munafasah wal mubahah, bertinggi-tinggian, bersaing-saingan, wa taqaddum, dan ingin berkembang, mengemukakan diri terhadap yang lain dan memalingkan wajah manusia kepada ia, wajam ahitamid dunia, dan mengumpulkan daripada harta dunia tadi. Fa anta sa'un fi admidinik, maka engkau sesungguhnya berjalan berusaha untuk merobohkan agama engkau, wa ihlaki nafsik, dan engkau menjerumuskan diri engkau, dan efek yang terakhir wa bai'i akhiratika bidunyaka, maka akan menjual orang tadi akhiratnya dengan dunia tadi.
niat tetap tempatnya di hati. Mau kisah pengalaman aja panglah. Menulun dulu bila anak tulak menuntut ilmu tuh berdiam kayaknya. Hati ulun tuh berucap. Hati ini berucap. Hati bepandir. Ulun lu mau ucap ilahi anta maksudi. Ada kalau dalam hadis Nabi. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma. Ilahi wahai Tuhanku, engkau tujuanku, ridha pian yang ulun cari, a'tina mahabbataka, berikan cinta pian kepada ulun, wa ma'rifataka, dan ma'rifat pian untuk bisa mengenal pian tadi. Hati mau ucap kada muntung, karena muntung mau ucap, mulut hanya membantu akan ucapan hati atau hadirnya hati, bukan pikiran. Beda pian kalau hati yang mengucap. Sahajaku seumpamana aku hendak menuntut ilmu nih, aku hendak selamat, lain rasanya pian. Bila di tengah jalan tuh ada apa-apa dalam perjalanan menuntut ilmu tuh ditegur oleh niat tadi. Tapi tatkala niat kadada ataupun niat pun salah niat, nah ini di jalan bisa hati. Bila hati yang berucap nyaman bener, ilahi anta maksudi wara, tapi seumpama tuh. Karena tempatnya niat tadi adalah hati. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu hayatul qalbi. Ilmu itu adalah kehidupan hati. Hati ini ada orang yang jasadnya hidup tapi hatinya mati. Ada orang yang hidup di luar, hidup di dalam. Apabila kebanyakan hidup di dalam, otomatis luarnya hidup. Tapi kada mesti luarnya hidup, dalamnya hidup. Tapi bila yang dalamnya hidup duluan, itu kebanyakan memang rata-rata luarnya memang hidup. Jadi ilmu nih, setelah niat menuntut ilmu, ya Nabi kenapa? Pertama, ilmu ini adalah kehidupan hati. Hati ini bila kurang makan, garing, kayak jasad, kayak kurang nasihat. Makanya ada satu kitab ngarannya Qutul Qulub, makanan pokok hati. Bila kurang nasihat, sedangkan kita nih yang di hadapan di dunia nih, yang dilihat macam-macam, baju pengeluaran macam-macam, kendaraan macam-macam, dunia makin modern, HP makin baru, macam-macam yang dilihat, berubah-ubah, bisa berubah-ubah, hati ini bisa berubah-ubah, kadang kayak ini, kadang kayak itu, kadang kayak ini, kadang kayak itu. Ketika kurangnya makanan hati, yaitu seseorang tadi itu bisa berubah-ubah. Makanya jar Nabi, al ilmu hayatul qalbi. Ilmu itu adalah kehidupan hati. Dari hati ini jar Imam Ghazali ke 100 ke hati, ke seluruh batang tubuh nih ada bersambung 360 urat jar Imam Ghazali. Ketika niat benar dalam ilmu tadi, ia apa yang dikata oleh hati, ia akan menjadi penggerak daripada batang tubuh ini lewat 360 urat tadi, mendorongnya 360 urat. Makanya saking kuatnya di hati ke jasad nih, bila panas hati hendak hantam orang ya Allah, hendak bergerak jasadnya 360 urat jari Imam Ghazali, dari hati ke seluruh batang tubuh nih. Jika niat tadi itu baik, hati tadi hidup, kada mati, maka akan menjadikan jahirnya pun hidup juga yang sebenarnya hidup tadi. Bahkan disebutkan hati itu jerinya ada terbagi 3 macam. Hati ini ada terbagi 3 macam. Kalbun salim, kalbun mayit, kalbun marid. Hati yang selamat,
Firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak memberi manfaat harta ataupun anak-anak yang lainnya kecuali yang datang kepada Allah Ta'ala membawa hati yang salim, hati yang selamat. Orang para wali Allah Ta'ala tuh makin diangkat dan makin tinggi derajatnya tuh diangkat karena kebersihan hatinya. Pertama aja makanya disebutkan hati terbagi tiga adalah kalbun. Yang pertama hati yang selamat, selamat daripada penyakit. Kadada amarah, kadada dengki, kadada sombong, kadada sifat marasa sugih, marasa bungas, marasa beherta, marasa kadada. Itu namanya kalbun salim. Yang kedua kalbun mayit, hati yang mati. Kalbun salim bisa dikatakan kalbun yang hati yang hidup. Hati yang hidup selamat. Yang kedua kalbun mayit, hati yang mati. Yang apa hati yang mati tadi? Ialah hati yang menolak segala kebaikan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, sawa'un andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dipadahi kah ya Muhammad jurang tuh diberi peringatan kah atau kada diberi peringatan tetap kada beriman. Jar bahasa kita dipadahi kah kada dipadahi kah tetap kah itu juga mantul dipadahi mantul kada dipadahi mantul juga. Artinya getaran untuk kebaikan tuh kada ada. Kada ada talingan ini, kada ada mendengar sama sekali, masuk aja kada. Hati ini kada ada menyambut sama sekali. Ya kan orang mata cangang nah banyak dipandiri rencak. Anu lah kayak anu. Hatinya ini kada ada sama sekali masuk. kayak lewat aja dong. Namanya kalbun mayit, hati yang mati. Yang ketiga kalbun marid, hati yang sakit. Garing. Kayak apa hati yang garing nih? Kadang hendak baik orang tuh contohnya hati yang sakit ialah hati yang berada di antara dua unsur. Terkadang ia mampu memenangkan pertarungan, ia selamat. Terkadang ia kalah dari pertarungan, ia jatuh sakit hatinya. Kadang hendak baik, pas ada nama madahi sarik. Dipadahi orang sarik. Nah, ada nama nasihati kawan, karena biar jangan lagi kayak ini. Kita orangnya ini tahu kalau dinasihati ini baik, pada nasihat kawan ini bagus, tapi hatinya nih menolaknya rasa kada terima, badat panas hati, ubah muha. Itu tadi contoh daripada kalbun marid, hati garing jur. Makanya al ilmu hayatul kalbi, ilmu tuh kehidupan hati, supaya hati hidup selamat, bersih daripada sifat-sifat yang kada disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat tempatnya di hati. Sampai disebutakan jernya sedekah paling afdal aja, paling tertinggi sedekah di dalam ilmu, di dalam bersedekah dari semua jenis sedekah. Duit, ke tenaga, ke pengorbanan, ke harta, apa, ke waktu kah? Paling afdalnya sedekah bersedekah ilmu. Orang yang mampu bersedekah ilmu artinya kayak pendakwah, kayak orang pembimbing sifatnya. Itu sedekahnya tuh lebih di atas daripada segalanya, di atas daripada harta. Paling afdal sedekah ada bersedekah tentang ilmu. Artinya memadahkan ke orang lain tadi. Boleh kita kawal lah. Pertama, menuntut ilmu tadi hukumnya wajib. Yang kedua, niat dalam menuntut ilmu. Niat dalam menuntut ilmu supaya semata-mata hendak selamat aja. Kada macam-macam. Masalah dunia nih, bila niat kita jadinya menuntut ilmu hendak semata-mata sugih, belum tentu sugih.
ridha Tuhan belum tentu dapat. Niat hati umpama menuntut ilmu hendak sugih, yang memang sugih ya disugihakan, yang memang kada sugih kada bakal sugih. Karena rezeki itu sudah tercatat waktu kita di dalam parut sebelum lahir. Mulai lauhin mahfuz catatan pertama, catatan kedua kita waktu hendak dilahirkan, waktu di dalam rahim ibu kita. Yang sugih bakal sugih artinya kita nuntut ilmu, niat menuntut ilmu karena sugih belum tentu sugih. Kita tahu seberataan, mungkin umum memang mengetahui apa yang dibagi oleh Tuhan kepada kita bakal sampai, yang bukan bagian kita kada bakal sampai. Masing-masing sudah ada rezekinya tercatat pada waktunya dan bagian-bagiannya masing-masing sudah dicatat dan ada sudah masing-masing bagiannya. Tetap artinya kita menuntut ilmu tadi itu niatnya untuk supaya selamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ala qadri ma yahtaju, atas sekadar yang dihajatkan olehnya untuknya daripada perkara agamanya, daripada hukum-hukum berwudu, salat dan selainnya. Wajib dulu menurut hendak labi itu terserah aja. Lebih pada itu banyak ilmu lagi, cuma yang cukup dulu untuk dirinya seorang dulu. Kayak apa cara beristinja nang benar, kayak apa cara meminandui air nang suci. Kita bahas seberataan kayaknya air, yang ada berapa macam, kemudian nih kawa dibawa bersuci atau kada, yang ini najis, yang ini yang terkena najis, yang ini yang suci lagi mensucikan, kada mau sembarangan. Yang dibutuhkannya tadi dulu, sehari mandi wajib seumpama ini air nang kawa dipakai untuk mandi wajib lebih pada 2 kulah, airnya kada berubah dan kada berbau seumpama, harus mengetahuinya. Pas banyu berbau kada sampai 2 kulah dibawa mandi wajib. Pas kada sah hukumnya tadi, maka wajib dulu mengetahui daripada masing-masing sekedar ukuran dulu untuk dirinya seorang dahulu. Selebihnya itu tasarah aja, cuma untuk ukuran dirinya dulu. Nah, jadi pertama kita mulai menuntut ilmu sedikit lagi kita lah. Jadi kita masuk babnya karena bulan depan aja. Ini nang asal dasar dulu, asas pertama dahulu. Mau capakan pertama wajib menuntut ilmu, kedua niat dalam menuntut ilmu, hati. Tiap kali hendak turun kepada rumah, bila hendak ke mana kita pengajian atau mendengar di mana kita keterangan seumpama mendengar keterangan, hati tadi niat, tempatnya di hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wara'a dzalika, selain daripada yang demikian itu, laisa bifardin, bukanlah hukumnya fardu, bukanlah bifardin khasah, bukanlah hukumnya wajib khusus. Fa in ta'allama ziyadata, jika ia belajar lebih daripada yang tadi, fahuwa afdalu, maka itu lebih afdal. Wa inna ma qulna, hanya saja saya ucap di sini, anna ta'alluma miqdaril hajah, belajar yang diperlukan untuk dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Makanya hayatul qalbi al ilmu,
kehidupan hati itu adalah ilmu. Wa mautul qalbi al jahlu. Matinya hati itu adalah kebodohannya, ketidaktahuan. Makanya jadinya tiada kalau kada salah Imam Syafi'i, tiada musuh yang paling berat di dalam dunia ini yang pertama kita hadapi selain daripada al jahlu dulu. Pertama ketidaktahuan diri, ngalih. Palingnya musuh paling utama artinya memang harus kita lawan. Di mana innamah wal jahlu, bahkannya rusaknya bumi ini dan seisinya ini dan dalam keadaannya ini semuanya tiada lain innamah wal jahlu, karena ketidaktahuan. Jahil jadi orang kada tahu. Musuh paling besarnya pada diri, bahkan kematian hati disebut oleh Nabi, matinya hati innamah wal jahlu, ketidaktahuaninya. Karena kada tahu ya Allah, kada tahu salah terus. Paling parah lagi, udah salah kada tahu pengarasan pulang, parah lagi. Udah salah ke arah pengarasan pulang, orang yang ngalih bener daripada ganas lagi itu. Mautul qalbi al jahlu, hayatul qalbi al ilmu. Hidupnya hati itu adalah ilmu. Ilmu tadi sampai ke rasa. Hanya jar Sayyidina Ali mun kada salah, ilmu itu di atas daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu yahruska wal malu anta tahrusuhu, jar Sayyidina Ali. Ilmu itu di atas daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu jadinya yahruska, ia menjaga engkau. Dengan berilmu kita dipelihara. Asal kita kau melawan hawa nafsu. Ketika kita belajar paham sampai ke hati, ilmu ini menjadi rasa, artinya menagur. Ini ampun orang seumpama kada boleh ku ambil. Ini kada bakat, kada berida seumpama. Ini kada bakat seumpama. Ini ilmu ini menjadi rasa menagurnya kehidupan. Wal mal jenya anta tahrusuh. Ilmu menjaga kita, tapi amun harta kita menjaga. Lahir semalam aku umpama ada duit sana lah kurang sana uyuh bang rasa nama hitung biasalah hitung atau kurang kamana pice kepala karena kita menjaga harta. Kalau ilmu yang menjaga kita. Makanya di sini bukan di sini dari arti kata perkataan Sayyidina Ali tadi disuruh kada berharta adalah di sini hanya menjelaskan bahwa ilmu itu di atas daripada harta. Karena ilmu itu menjaga kita, sedangkan harta kita menjaga. Makin banyak makin rawan hati. Kata karuan guring tuh bang. Kada tak andak di bank duit 500 juta seumpama di rumah, hendak keluar rumah tuh berpikir-pikir tuh bang, kalau hilang, jikirnya kalau hilang. Karena kita yang menjaga harta tadi, kita yang memperhatikan. Ketika ilmu yang menjaga kita tadi, dijaga kita, hendak guring berabah diingatakannya oleh ilmu, bacaan apa yang dipedahkan oleh guru tadi masuk ke hati. Karena kan kembali lagi kepada kaitan awal, seseorang mursyid atau guru yang memang kalimat 3 huruf ain, lam dan mim tadi memang jadi pada batang tubuhnya tuh, perkataannya tuh memberi bekas pada seseorang. Ketika seseorang tadi tuh menuntut ilmu karena niatnya baik, diterima olehnya tadi tuh, lalu ilmu yang ia dapat tadi menjaga pada dirinya. Pas inya hendak guring, ilmu tadi ingat dari suara tadi, nah oh hendak guring, ini amaliyahnya bangun guring, ilmu tadi ingatakan kita, menjaga kita. Itu yang jenis bacaan. Ada juga yang jenis perbuatan, diingatakannya waktu berdagang, waktu bapak segala macam tuh. Oh ini ampun orang nih barang nomor 2 kada boleh dipadahkan nomor 1. Oh ini memang barang expired kada dipadah kada dijual lagi. Oh ini diingatakannya terus ilmu tadi. Tangiang-ngiang itu pengkautamaan ilmu.
cahaya, makanya ilmu tadi itu nurun, cahaya, hayatul qalbi, kehidupan hati. Suaranya tadi memberi bakas, menjadi rasa ingat. Ketika kita salah niat tadi itu hampir kada diingatkan tentang ilmu tadi. Lawan ilmu tadi menjaga kita, sedangkan kita menjaga terhadap harta tadi. Itu menandakan ilmu tadi di atas daripada harta. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam potongan ayat, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, jika seandainya dulunya kami mendengar dan memikirkan, naqil artinya kami berakal waktu itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami berada daripada golongan sa'ir, neraka sa'ir. Ini perkataan Tuhan menyebutkan perkataan orang yang di dalam neraka ketika penyesalan tentang ilmu tadi. Nah, aja ucap udah habis bang umur dunia. Oh, laukuna bukan umur dunia, umurnya di dunia itu nah. Seandainya dulu kami mendengari je benaran. Napa nang dipadahakan hidin? Mikirakan. Aduh, ada kami nangkainin aduh jadi dalam. Aja bahasa kitanya aduh ucapannya tadi. Firman Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang menyesal karena meninggalkan menuntut ilmu waktu di dunia tadi. Fa akhbarallahu ta'ala annahum saru min ahlin nar li jahlihim. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya mereka menjadi daripada golongan ahli neraka. Kenapa? Li jahlihim, karena kejahilannya mereka. Ada tahu bang? Ada nang tahu tapi pura-pura ada tahu. Ada kada tahu, memang kada tahu beneran. Dan hendak ingin tahu. Itu bagus. Ada nang kada tahu dan memang ingin tahu, bagus niatnya tadi. Ada memang tahu tapi menyia-nyiakan. Macam-macam golongan manusia tadi. Semua li jahlihim. Karena kejahilannya mereka. 10 lewat dah. Jadi ulun ulangi dulu semuanya dulu. Nah, sebelum kita menyambung bulan depan, insyaallah bulan depan tuh tanggal 20 Juli kita tetap malam Jumat. Juli 20 Juli malam Jumat, 4 minggu tepat. Kembali kita tetap pertama menuntut ilmu tuh wajib. Yang nonton ke live streaming, yang mendengar, anak kita wajib. Bila kuitan wajib mendidik anak, bila inya kadakawa mendidik anak terhadap mengajarkan ilmu-ilmu nang wajib untuk dirinya, suruhnya belajar, jangan halanginya tadi, suruhnya belajar. Bini kayak itu juga, laki pun kayak itu juga, yang seharusnya kuitannya mendidik, tapi bila kada mampu, suruhnya belajar kalain, tahwakan inya ilmu nang wajib tadi, berdosa menghalang-halanginya tentang perkara apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu pertama dulu kita. Yang kedua, kembali kita kepada majelis kita malam ini, niat dalam menuntut ilmu, semata-mata hendak selamat kita, semata-mata hendak selamat. Dan rancak kita membaca ilahi anta maksudi waridaka, apakah bila hendak digawi ilahi nyaman, hendak buku tong royong kah, hendak napakah khususnya hendak menuntut ilmu, ridho pian nang ulun cari ya Allah, keselamatan nang dicari. Niat dalam menuntut ilmu, jangan sampai salah niat berbangga-bangga, bersaing-saing, apalagi untuk hanya semata-mata hendak sugi atau mengumpulkan daripada benda dunia. Karena kita banyak menyalahkan guru bila kita niat hendak dunia terus. Guru disalahkan terus, kena as kada pasjir, salah terus. Bila sudah sifatnya menyalahkan guru na melajari tadi itu, sudah kada ada bakal bisa memperbaiki dirinya kecuali gurunya tadi seorang. Jurang untuk katulahan jurang.
Jadi niat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, pertama dan ketiga, kesimpulan dari pengajian ini ialah mengetahui daripada dulu nang wajib untuk dirinya, daripada hukum nang wajib dibutuhkan dirinya, dari mengenal, dari bersuci, istinja, bersuci, salat dan yang lain-lain. Dan itu kita akan mulai bulan depan insyaallah, mulai daripada bab mengenal tentang syurutul bulugh dahulu. Apabila manusia itu wajib diberi beban, nah, bulan depan jadi apabila manusia itu bulan depan inya nih apabila sampai wajib, artinya kayak ilham nih. Nah ini ilham syara sih, ilham nih bakawan mengambil makanan kawan, makannya berdosa lah ilham nih, kada berdosa karenanya kada sampai lagi. Besesarikan orang kawan ampun ku diambil aja bakal lahi, kada berdosa ilham nih karenanya belum sampai. Artinya belum sampai hat taklifnya, wajib dibebani. Kapan setiap orang tadi itu wajib mengetahui bila sampai syaratnya wajiblah ia dibebani. Artinya harus mengetahuinya tadi, kayak apa cara berwudu, kayak apa ampun orang ampun saurang, mengenal air, mengenal mandi wajib dan mengenal puasa dan nang lain-lain, nang umum dan nang mendalam. Orang umum kayak ini, bagi orang nang mendalam kayak ini. Wudu orang umum kayak ini, wudunya orang nang mendalam kayak ini. Puasa umum kayak ini, puasa bagi orang pakai mendalam kayak ini. Jadi yang pertama dulu syaratnya dulu, kapan orang tuh dibebani dahulu lah, kapan dibebani dan wajib. Insya Allah bulan depan kita sambung, mudah-mudahan panjang umur dan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita kau berkumpulan pulang kita tahu berang lo gitu ya lah, khususnya pemirsa dulu yang jauh-jauh. Penontonnya banyak, hampir 400 kalau kita sampai live streaming. Yang nonton banyak daripada yang hadir. Kada apa-apa, sama aja karena uzur kada kau datang. Ya Allah, penting manfaat dan kawa dipahami. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana minal ulama'il amilin wahdina ila siratil mustaqim wa faqihna fid din waj'alna ya Allah, waj'alna ya Allah, waj'alna jami'an ya Allah min ibadika salihin, min ibadika salihin, min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi. Itu sebenarnya ada dua macam. Hanya kebanyakan umum manusia itu tertuju kepada perhiasan yang zahir, menghiasi batang tubuhnya yang zahir, tapi lupa dan sedikit sekali yang giat dan gemar untuk menghias-hiasi tentang hatinya dan batinnya tadi. Orang yang benar-benar menghiasi semangat betul-betul di dalam menghiasi tentang batinnya tadi dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia, itulah yang dinamakan orang-orang yang betul-betul beriman dan ciri orang yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.